PowerPoint-nya, sudah ya? Ya, Bapak Ibu izinkan saya cerita mimpi saya tadi pagi. Mau dengar mimpi saya tadi pagi? Siapa yang mau dengar? Ya, saudara, saya berdoa setiap pagi sambil saya menantikan Tuhan, tiba-tiba saya terlelap di ujung jam saya harus pergi. Dalam mimpi itu saya mendoakan mereka yang belum punya anak. Ajaibnya itu buat saya peneguhan. Tadi pagi saya mendoakan beberapa hamba Tuhan. Tiba-tiba saya tanya kepada seorang ibu, Bu, ada pergumulan apa yang perlu didoakan? Dia berkata, saya punya anak, tidak bisa punya anak. Loh, kok cocok, saudara? Tapi dia tidak ada di sini. Enggak apa-apa, Bu. Di Medan kaki bisa sembuh. Cukup satu patah kata. Coba bilang kiri kanan, cukup satu patah kata. Dari Tuhan Yesus pastinya. Amin, amin. Saudara, kita harus bangun sebuah ekspektasi. Itu jembatan. Saya akan beri beberapa firman Tuhan, ayat firman Tuhan, yang itu mengubahkan paradigma saya. Selama ini menurut saya banyak kita itu salah berdoa. Kita minta kesembuhan. Loh, Yesus sudah tanggung penyakit kita kok. Saya ini lahir dengan banyak kelemahan, termasuk bodoh. Saya nggak bisa baca Q, Bapak Ibu. Bacanya kuyuh. Kebayangkan, saudara. Tapi satu hari saya bertobat, terima Tuhan Yesus, baca firman. Tiba-tiba semuanya mudeng, semuanya ngerti. Jadi saya mau berkata kesembuhan bukan cuma jasmani. Kesembuhan jiwani, kesembuhan roh, kesembuhan kantong. Kantong perut maupun kantong baju. Betul? Loh, ayatnya di mana Pak? 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus yang kaya nggak Tuhan Yesus? Sudah menjadi miskin karena siapa? Karena siapa? Karena saya. Kalau bahasa Inggrisnya bagus sekali. For your sake. Untuk kepentingan kamu. Wow, tiba-tiba saya dapat duit dari surga gitu. Enggak. Tiba-tiba dapat hikmat. Tiba-tiba dapat ide, tiba-tiba dapat pengertian. Tapi mari bangun ekspektasi. Bangun apa Bapak Ibu? Mari bangun iman. Saya sharing tujuannya 2. Apa 2? 1, yang sakit pulang sembuh. Yang semangat baru buiin yang saya dengar. Yang sakit pulang sembuh. Jangan tinggalin di sini. Lempar ke black hole. Yang kedua adalah setiap saudara harus jadi agen pembawa kesembuhan. Halo, setiap saudara harus jadi agen pembawa kesembuhan. Oke, kita mulai. Satu hari ada seorang teman saya tanya sama saya begini, Pak, kenapa kalau kita buat dosa, kita ngaku dosa, kita lega, sudah selesai. Kita nggak ada pergumulan lagi. Tapi kalau sakit, kayaknya susah banget Pak. Saya belum bisa menjawab dengan tuntas sebenarnya. Tapi saya berkata begini, karena seringkali kalau sakit, kita masih melihat realitas kenyataan tentang sakit kita. Yang cekot. Yang pusing. Betul nggak? Tapi kalau kita bisa melihat, dia Tuhan bukan hanya juru selamat. Dia Tuhan juga penyembuh. Itu identitas Bapak Ibu. Halo? Dia itu identitasnya Tuhan Yesus. Dia bukan cuma juru selamat, dia Tuhan, dia penyembuh. Ya, namanya Jehovah Rafa. Kata Rafa itu keren banget kalau dipelajari. Salah satunya juga termasuk luka bangsa itu masuk. Ya, ini buat imam penting nih ya. Jehovah Rafa. Oke, kita mulai supaya karena waktunya nggak banyak, saudara ya. Kita baca judulnya, boleh bersama-sama. 3, 2, 1. Sudah dibayar Tuhan Yesus. Apa yang sudah dibayar Tuhan Yesus? Mari kita baca ayatnya 1, 2, 3. Sesungguhnya Dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya. Tetapi kita menganggap Dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Ini bayangkan Yesaya kurang lebih 600-700 tahun sebelum Yesus mati di kayu salib. Alkitab sudah bicara, Dia
telah memikulnya. Apa yang dipikul? Penyakit saya, penyakit kamu, kelemahan saya, kelemahan kamu. Tapi kita harus bisa lihat. Satu hari saya ingat Pastor Benihin ditelepon oleh seorang gembala sidang dari gereja besar. Dia berkata, "Pastor, saya ini mengidap kanker. Istri saya nggak tahu, jemaat saya nggak tahu. Kamu datang buat healing ministry, buat pelayanan kesembuhan." Pastor Benihin berkata, "Oke, saya datang." Seperti biasa beliau nyembah, betul? Nyembah. Dia lihat pastor ini masih sibuk dengan penyakitnya. Tuhan bilang belum. Dia nyembah lagi. Tiba-tiba pastor ini angkat tangannya, nyembah Tuhan. Dia lupa dengan kankernya. Tuhan berkata sama Benihin, "Nah, sekarang kamu doakan dia. Sembuh Tuhan." Kenapa? Karena dia sudah memikul. Dia sudah bayar lunas. Apapun, ini bukan cuma penyakit, apapun. Saya lahir dengan kelemahan pencernaan. Saya lahir dengan kelemahan tubuh. Makanya saya nggak pernah dibawa kemana-mana, naik dari oplet, zaman itu zaman oplet, sampai Mercedes. Cukup 1 menit saya muntah uger, tahu muntah uger? Sampai hitam, sampai kuning, saya nggak tahu lah. Nggak tahan tubuh saya. Orang tua saya mencintai saya, belikan obat sudah macam-macam, dibawa ke dokter sudah macam-macam. Nggak sembuh tuh. Tapi satu hari saya berjumpa dengan Tuhan, yang namanya melo hilang. Saya itu kalau melo mengerikan Bapak Ibu. Kalau saya sedih, saya akan nyanyi yang menyayat hati. Di zaman saya ada lagu "Wahai Kau Burung Dalam Sangkar". Yang angkatan saya tahu, itu kan membuat hati disayat sembilu, betul ya? Memalukan. Enggak apa-apa, saya permalukan iblis kok. Ya. Tapi semuanya hilang ketika saya ketemu Tuhan. Saya nggak bisa tuh mau begitu lagi, nggak bisa. Saya punya tubuh yang menurut saya sangat sehat dan sangat kuat. Tidur 4 jam, 3 jam, 5 jam, pergi ke Arab, pergi kemana, terus pelayanan sampai hari ini. Tetap sehat, segar, bugar. Kenapa? Yesus sudah tanggung. Bilang kiri kanan, Yesus sudah bayar lunas. Saya kelas 5 SD, hampir tidak naik kelas Bapak Ibu. Karena nilai matematika saya 4. Untungnya tahun itu perpanjangan waktu. Jadi setahun setengah. Saya sekolah di TU Delft, ada sebuah pelajaran namanya kompleks teori. Akar -1, coba saudara. Saya rasa di Indonesia jarang belajar itu. Imajiner. Saudara tahu saya dapat berapa? Dapat 9. Saya mau berkata, kita bisa lihat gak Yesus sudah tanggung? Halo? Apapun, sambil saudara bicara, Tuhan Roh Kudus, Engkau sudah tanggung, Yesus sudah tanggung buat saya. Engkau administratornya, aku mau terima, aku mau terima, aku mau terima. Itu ekspektasi namanya. Oke, next. Baca, 1, 2, 3. Halo, saya tahu Bapak Ibu belum makan siang, tapi enggak begitu cara baca. 3, 2, 1. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Langsung yang bawah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya suka kata yang pertama saudara. Dikatakan begini, ia sendiri. Yesus sendiri menanggung semua kelemahan, sakit, penyakit, kutuk, dosa, apapun. Ia sendiri. Cuma sekali lagi kita perlu jembatan. Bisa iman, bisa belas kasihan, bisa saudara-saudara seiman. Karena tadi Pastor Leo bagus sekali ya. Terima kasih, saya diberkati. Ketika Tuhan melihat iman mereka, 4 orang yang mengangkat orang yang lumpuh. The extension of their faith. Biarkan kita jadi kepanjangan buat orang-orang nanti yang kita harus sembuhkan, bukan doakan. Harus apa saudara? Sembuhkan, bukan doakan. Yesus bilang Matius 10, sembuhkanlah yang sakit. Saya bilang saya ini masih salah Tuhan, seringkali mau doakan yang sakit. Ada sih, di Yakobus ada, kalau ada yang sakit panggil penatua. Kalau saudara penatua panggillah ya. Tapi kita sini adalah pasukan terdahsyat, perintahkan
sakit penyakit pergi. Amin, amin. Cepat ya. Itu ada gambarnya keren. Yesus itu menurut sejarah menerima 39 kali pukulan. Karena ada namanya skorpion, itu cabik 39 kali. 3 kali sekian kali. Nah, itu menggambarkan 39 jenis penyakit manusia. Semua sudah Tuhan Yesus tanggung. Amin. Apapun penyakitmu. Next. Ini juga seru, menurut saya ini seru. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apanya yang lebih mudah? Ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ini ayat yang tadi. Ketika Yesus melihat iman mereka, ketika Yesus melihat extension of their faith, perluasan daya jangkau iman kita dimajukan, naikkan ekspektasimu. Nah, Yesus bilang begini, waktu itu Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada orang Farisi di situ. Siapa gerangan orang ini? Siapa sih itu Pak Luki yang khotbah-khotbah? Saya cuma nyampaikan firman. Nah, Yesus bilang begini, manakah lebih mudah? Yesus gak bilang mana yang lebih sukar. Artinya buat Yesus mengampuni dosa saudara mudah, menyembuhkan saudara mudah. Halo. Yang ngomong Tuhan Yesus, mana yang lebih mudah? Bilang sama Tuhan, Tuhan ini mudah. Mudah kok. Kita aja yang buat sulit biasanya. Mana mungkin lebih mudah ya. Cepat saudara ya. Next. Mari baca bersama-sama. 3, 2, 1. Semua penyakit dan kelemahan. Punya kelemahan apa hari ini? Punya kekurangan apa hari ini? 12 gudang di surga sudah terbuka. Saya ini coba doa, Tuhan, 12, kenapa Engkau kasih 12? Kayaknya satu aja belum tentu habis kok. Saya coba tanya Tuhan apa sih 12 itu saya pengen tahu. Ya saya gak terima jawaban apa-apa, cuma saya tertidur, cuma mungkin 5 menit. Ya itu mimpi, salah satunya adalah gudang anak menurut saya. Ya, Bu In sudah lihat, 2 orang cukup saudara. Pak, kalau orang yang nggak punya anak nggak ada di sini, saudara nanti boleh ambil fotonya atau tulis namanya. Amin. Halo. Saya baca ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dengarkan kabar baiknya. Roh Kudus sedang berkeliling di tengah-tengah kita. Dia cari ada nggak yang bangun jembatan, ada nggak yang berusaha. Saudara, kadang-kadang saya mendoakan orang, saya tahu dia bisa gerak kok, tapi dia aja gitu. Saudara, kita harus melangkah. Coba perhatikan Injil saudara. Wanita pendarahan itu pun harus bersaksi melangkah. Dia harus pegang ujung jubah Yesus. Lakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Simple saudara, seringkali simple. Amin. Jangan pasif. Tuhan sudah bayar penyakit kita. Tapi kita harus ambil. Kita harus terima. Nah, kenapa saya mulai dengan pengajaran dikatakan begini? Ia mengajar. Yesus itu mengajar. Saudara kalau baca nanti di rumah Markus 6, itu ada yang cerita menarik. Markus 6a itu dibilang begini. Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Lalu ayat B-nya tahu saudara, Yesus bilang apa? Lalu Yesus pergi ke desa-desa dan mengajar. Karena banyak kita, menurut saya ada kita, dari antara kita yang cara lihatnya, cara pikirnya, cara hidupnya salah. Perlu diajar. Amin. Mari kita belajar ya. Kemudian ini yang perlu kita lakukan. Pertama mengajar, kedua memberitakan Injil kerajaan surga. Ya saudara kan jago-jago ya beritakan Injil, amin. Amin. Kita jago ngajar, jago ini saatnya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara bisa memandang diri saudara sebagai orang yang melenyapkan, tahu lenyap? Dari ada tiba-tiba nggak ada.
Halo. Melenyapkan apa? Segala penyakit dan kelemahan. Kalau ditanya, Pak Luki sudah melenyapkan semua? Enggak. Kadang-kadang yang saya doakan masih sakit kelihatannya. Nanti bulan depan datang, Pak masih ingat saya? Ya enggak ingatlah. Bapak yang tumpang tangan. Saya ini kencing manis, sembuh Pak. Tapi setelah sebulan baru balik. Tapi sekarang saya sedang berdoa sama Tuhan, Tuhan ini waktunya manifestasi. Waktunya apa Bapak Ibu? Manifestasi. Manifestasi kesembuhan. Manifestasi kekuatan. Ya, di antara bangsa itu. Nah, ini akibatnya Saudara. Kalau kita sudah lakukan itu dengan ini akibatnya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya. Siapa yang dibawa? Semua orang yang buruk keadaannya. Siap? Semua orang yang buruk keadaannya. Oke, karena waktu, kita cepat-cepat. Enggak apa-apa. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Saudara, saya kasih khusus kata ini. Hari-hari ini banyak saya dengar orang-orang yang ditormen, disiksa. Dengan suara-suara, dengan perasaan-perasaan. Saya tahu artinya. Sebelum saya kenal Tuhan, hampir setiap minggu saya itu mimpinya mengerikan. Ketemu pocong, ketemu piton, ketemu tengkorak. Saya tersiksa setiap malam. Belum lagi atmosfer di rumah mengerikan. Ya. Belum lagi pengen mati. Belum lagi penyakitan Saudara. Kalau Bu In kan penyakitnya orang elit ya, meningitis gitu ya. Saya itu korengan Bapak Ibu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki enggak elit banget. Orang enggak mau dekat saya. Tapi percayalah hari ini kulit saya mulus. Amin. Pencernaan saya kuat Saudara. Kemarin 2 hari yang lalu tiba-tiba kok mules. Saya bilang ini ke WC terakhir ya hari ini. Stop. Saya kerja lupa Saudara. Baru ke WC lagi besokannya. Oh dahsyat. Karena buat Tuhan mau penyakit kecil, mau penyakit buruk keadaannya. Ayatnya berkata begini Saudara. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya. Yang kerasukan, kalau ada yang hari ini masih diganggu kuasa gelap. Ya. Yang sakit ayan juga itu termasuk dikatakan gangguan jiwa dan yang lumpuh. Semua hari ini tersedia buat kita semua. Amin. Jadi nanti kalau nanti ada teman-teman kita yang berdiri, mari jadilah kepanjangan tangan Tuhan. Jangan diam. Tadi saya sudah bilang tujuannya 2, saya sampaikan pesan ini. Yang pertama, yang sakit pulang sembuh, yang lemah pulang kuat. Dan kedua, setiap kita menjadi agen pelenyap segala penyakit dan kelemahan. Dikit lagi ya. Bukan karena saudara sakti, bukan karena saya dan saudara hebat. Dikatakan begini, kuasa Yesuslah yang memberi kekuatan kepada orang yang kamu lihat dan kenal itu. Itu bisa terjadi karena apa? Karena kami percaya kepada kuasanya. Siapa di sini yang percaya kuasa Yesus? Cukup Saudara, itu membuat penyakit lenyap. Itu membuat kelemahan lenyap. Sungguh iman kepada Dia telah membuatnya sembuh dan kamu telah menyaksikannya sendiri. Next. Sepatah kata saja. Cukup satu patah kata. Kalau Tuhan bilang berdiri nak. Selama ini gak pernah bisa berdiri sendiri. Berdirilah. Kalau disuruh. Kalau Tuhan bilang lari nak. Larilah. Kalau Tuhan bilang nyanyi nak. Padahal selama ini gak bisa bicara misalnya. Nyanyilah. Coba perhatikan. Orang lumpuh Tuhan Yesus. Bangkit angkat tilammu. Tuhan ini orang lumpuh. Betul gak? Kita akan bilang begitu? No. Amin. Ya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Kata Tuhan ini artinya supreme ruler, penguasa tertinggi. Kalau di tentara, penguasa tertinggi adalah panglima.
Panglima bilang apapun, dituruti enggak? Turuti. Yesus adalah Panglima Agung. Perwira ini berkata, Tuhan aku tidak layak terima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Gak peduli saudaramu ada di mana, biarkan ada kontak point. Orang itu cuma ikut siaran radio. Lututnya sembuh, bisa menghadiri pesta anaknya. Saya juga belum pernah ketemu orangnya. Enggak penting, tapi saya mau berkata, roh Tuhan sedang berjalan keliling. Mari koneksikan. Karena mau ada kekuatan listrik sebesar apapun di sini, selama belum terkoneksi dengan saluran, gak bisa. Bisa nangkap? Tuhan sudah menyediakan. Saya lagi terus berdoa, Tuhan tolong. Ini waktunya. Keajaiban. Kenapa itu penting? Saya tuh tiba-tiba digerakkan Tuhan. Nonton biografinya sedikit, biografinya T.L. Osborne, saudara. Saya ini kenapa sih ini orang hebat banget kruset-krusetnya? Saudara tahu umur 23 dia ke India dan 3 tahun gak ada hasil. Ketemu orang muslim, dia gak bisa buktikan Yesus hidup. Dia pulang sebagai tanda kutip orang yang kalah bersama istrinya. Dia coba cari janda-janda Tuhan, Amy McSample, belum lama meninggal. Cari Fred Rice, baru meninggal juga. Akhirnya dia memutuskan berdoa dan dia selama 3 hari cuma baca kitab Injil. Pagi, sore, siang, malam, pagi, siang, sore, malam. Dia mau lihat Yesus yang hidup. Tiba-tiba Yesus datang dan berkata, aku menyembuhkan setiap orang. Sejak itu dia balik lagi ke India, dia bilang saya lihat orang-orang gak perlu dihotbahin. Mereka perlu kesaksian, demonstrasi bahwa Yesus hidup. Saudara, krusetnya dia bilang 50.000 orang, 100.000 orang. Mereka datang karena Yesus menyembuhkan. Udah gitu gampang, tinggal diinjilinnya gampang saudara. Saya bilang Tuhan saya mau, ini waktunya, ini saatnya. Dan bukan cuma buat saya, buat setiap kita semua. Betul? Amin. Ya, terakhir saudara, terakhir sebelum kita nanti menyembah Tuhan. Boleh ayat terakhir? Boleh ayat terakhir? Nah, saya kasih terjemahan BIMK. Sebagai bukti bahwa mereka, saya dan saudara percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Kita sudah sering lakukan ini, betul? Tentara Tuhan kan kemana-mana, doa keliling, usir setan ya. Mau dari tingkat jin sampai malaikat jatuh sudah kita bereskan. Betul? Tapi ini waktunya kita yang terakhir ini. Dikatakan begini. Kalau mereka meletakkan tangan ke atas orang sakit. Cuma disuruh meletakkan tangan loh saudara. Izin ya. Pak Steve. Cuma disuruh meletakkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Karena Yesus sudah bayar. Yesus sudah pikul. Amin. Saya minta klipnya dulu sedikit yang The Passion. Saya mau saudara melihat film ini. Yesus itu babak belur. Hancur. Buat kelemahan, buat dosa, kesalahan, buat kutuk. Apapun sebutkanlah saudara. Mari kita ambil. Ini puncak perayaan Sukkot. Tuhan, saya belum lihat 12 gudang itu. Saya membayangkan Tuhan ini, saya bilang Roh Kudus, saya cuma bilang begini, Roh Kudus, waktu itu Esther minta Hegai kau pilihin. Saya nggak tahu apa ada di gudang itu, tapi engkau pilihkanlah buat saya. Yang saya butuhkan untuk menyelesaikan destiny dan panggilan saya. Nah kalau Bu In mungkin kan lihat, aku ambil ini aku. Saya masih berdoa saudara ya. Oke, saudara lihat dulu sebentar. Kalau ada musiknya boleh, ada musiknya enggak? Nah itu pecutannya. Nama pecutnya Scorpion Bapak Ibu atau Scorpion ya, kalajengking. Dan dia hancur, Yesus sudah hancur buat kita.
Yesus sudah babak belur buat semua sakit penyakit, buat kutuk kelemahan, buat semua dosa kecenderungan. Supaya kita bisa balik kepada pelukan Bapa, menghidupi kehidupan yang baru. Saudara percayalah, pasukan Romawi melakukan itu dengan segenap hati. Menurut saya tubuhnya mungkin sudah hancur. Saya tidak mencoba untuk membangkitkan emosi saudara Anda. Saya mau kita sadar, ada satu pribadi yang sudah bayar buat kita. Tapi kita perlu terkoneksi dengan dia. Supaya mengalir semua yang dia sudah sediakan buat kita. Untuk membantu membangkitkan iman saudara, saya minta beberapa klip tentang kesembuhan ilahi. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan. Dan mari ekspektasikan, mari bangun imanmu. Mari kita menjadi kepanjangan tangan buat saudara-saudara kita. Khusus nanti Bapak Ibu yang saya cuma mau mentaati Tuhan lewat mimpi itu. Mereka yang pengen punya anak, bukan ikutkan, benar-benar ingin punya anak. Nanti saat saya altar kau boleh ke depan. Tapi Bapak Ibu yang sakit, berdiri di tempatmu, saya minta saudara sekitarnya mari ulurkan tanganmu. Biarkan Tuhan melihat imanmu. Di belakang juga ada saudara-saudara kita yang perlu kesembuhan di jiwa, kesembuhan di mata. Para pilar sedang berdoa di sana. Kalau engkau mau join, silakan join. Ya, ini orang lumpuh bisa berjalan. Begitu banyak kursi roda yang kosong. Berjalannya seperti itu tadi. Dia tidak bisa Ya, jalannya seperti itu. Diperagain. Tiba-tiba bisa angkat kaki. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus yang disembah Benihin, disembah Pak Yusak, disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita sembah, dia tetap sama. Dia tetap buat mujizat dan keajaiban. Tapi sekarang aku bisa sujud. She cannot kneel before, but now she can kneel and worship the Lord. Stand up. Sekarang berdiri. Haleluya. Haleluya. Disuruh gerakan kakinya. Ini di Jakarta Bapak Ibu, di Ancol. Ibu ini sakit kanker paru-paru. Unable to move her left hand. Tidak bisa menggerakkan tangan Nggak ada sebelah suaranya kiri. ya. So much pain. Begitu banyak sakit, begitu sakit. She felt a warm sensation. Boleh in her dipercepat side. aja. Dia merasakan Ada yang yaitu lebih seru. sentuhan Tuhan di bagian And tubuhnya. somebody was pushing her chest, she said. Dia berkata, Pushing her chest, she said. dia Ya, berkata, nah, seorang ini dah. menjamah Iya. dadanya. Anak ini Woi. tuli sejak lahir. His Cuma mother just dipegang told me doang she Bapak was Ibu. from birth deaf. Mantap. Saudara Chris Oyakhilome ini saya dengarkan kemarin. And tonight, Satu hari Tuhan Yesus datang sama open dia. up his ears. Karena dia bilang begini, Tuhan, masa konser rock serame ini sih? Mereka nggak layak Tuhan. Engkau yang layak. Singkat cerita beliau sedang merayakan sekian tahun. Jadi seluruh stadion, seluruh radio, seluruh TV, semua sedang menyiarkan Yesus the Healer. Yesus sang penyembuh. Saudara, itu dalam 38 bahasa termasuk Indonesia, ada dialek dan sebagainya. Ini super kolosal saudara. Bukan cuma kolosal, super kolosal. Tapi adakah orang-orang yang menginginkan itu saudara? Ya, ini harusnya pesta kita ini. Wah, jumping, rolling ya. Orang bertahun-tahun lumpuh tiba-tiba. Mari saya berdoa. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Mari sembah Tuhan. Then suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, a touch from heaven. Jesus came
Jesus came and set me free. Bapak Ibu tetap menyembah Tuhan. Saya cuma digerakkan khususnya buat Ibu Panglima. Beliau selalu merindukan untuk 71 kilogram. Saya mau sepakat, saudara. Pagi ini saya mau sepakat. Saudara pejamkan mata, saudara berdoa berurusan dengan Tuhan. Ini bukan tontonan, ini adalah manifestasi. Kiarabata syakata karabata syak.